Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 4 di Kementerian Agama 2025 dengan NIM 25426733123. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MI Matlaur Anwar Cibugang, kelas 5, dengan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Akhlak Terpuji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Udah. Sekarang sebelum belajar kita dibiasakan untuk berdoa dulu biar belajar kita ini lancar ya. Ya udah, kepada ketua kelas silahkan memimpin doa. Sebelum belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu cek kehadiran kalian dulu ya, takutnya ada yang nggak masuk ya. Ibu cek dulu. Yang hadir acungkan tangan ya. Siti Sanaia, Komaria, Saepullah, Udin Saepul Malik, Jahrotun, Tika Ramadan, Dede Saepul Bahri. Semangat ya. Muhammad Rian, Leli Lestiawati, ya. Destiani Kurnia, Nisa Koirun Nupus, Rosna, Ayu Mutiara, Sahrini, Anissa Sakbani. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti hadir semua. Untuk meningkatkan rasa cinta kita ya, rasa nasionalisme kita untuk negara kita, kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita. Coba semuanya dimohon berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Udah, sekarang kalian duduk lagi ya. Kalian cinta enggak sama negara kita? Cinta ya. Makanya harus hafal lagu kebangsaan. Nah. Udah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya. Boleh? Mengapa seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik? Coba jawab. Siapa yang bisa jawab? Coba, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab acungkan tangan. Ya. Ya, coba. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa jawab? Siapa lagi? Sarini? Nupus? Kenapa seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik? Karena akhlak yang baik itu merupakan keimanan kita kepada Allah. Ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran mengenai akhlak terpuji ya. Karena akhlak yang baik merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah. Dengan berakhlak mulia, peserta didik dapat hidup rukun, damai ya. Jadi kita itu harus memiliki akhlak terpuji. Itu tujuan akhlak terpuji ya. Jadi kita itu harus mencintai di sekitar kita. Contohnya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman ya. Harus saling menyayangi ya. Nanti kalian harus memahami akhlak terpuji ya. Nanti Ibu tanya loh. Ya. Kalian masih semangat? Coba Ibu cek. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, kalian masih semangat? Mau dilanjutin? Ya, semangat ya. Sekarang kita ke materi ya. Kalian perhatikan. Kita membahas tentang akhlak terpuji. Kalian simak, soalnya nanti di akhir kalian akan Ibu kasih soal. Di sini, akhlak terpuji ya, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlak mahmudah. Bisa juga merupakan sikap, ucapan, dan perbuatan baik sesuai ajaran Islam. Berasal dari niat yang baik dan dilakukan secara sadar. Itu akhlak terpuji ya. Ada macam-macam akhlak terpuji ya. 1, jujur. Bisa disebut juga sidik. Jujur adalah sikap berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Tidak berbohong dan tidak menipu.
Kejujuran harus dilakukan dalam setiap keadaan, baik saat diawasi maupun tidak diawasi ya. Allah Shallallahu wa ta'ala berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, amanah. Perhatikan ya. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tugas, janji, dan titipan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh serta berani menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan. Itu macam-macam akhlak terpuji. Yang keempat, sopan dan santun ya. Sopan dan santun dalam sikap berperilaku baik sesuai dengan adab dan tata krama. Di sini ada contoh akhlak terpuji siswa. Ya, tidak mencontek saat ulangan ya, itu akhlak terpuji. 2, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Terus berbicara sopan kepada guru dan teman. Membantu teman yang kesulitan. Itu contoh akhlak terpuji. Tidak boleh nyontek ya. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Berbicara sopan kepada guru, kepada teman. Membantu teman yang kesulitan. Ya. Sekarang pembiasaan akhlak terpuji. Membiasakan memberi salam. Berkata jujur dalam setiap keadaan. Disiplin dan tanggung jawab. Berperilaku sopan dimanapun berada. Jadi akhlak terpuji itu tidak mengenal tempat ya. Coba. Akhlak terpuji apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Leli, beri salam. Bagus, ya. Rosna. Apalagi akhlak terpuji yang sudah kalian lakukan hari ini? Kalian udah membersihkan kelas? Itu juga contoh akhlak terpuji ya. Tadi ada berapa macam akhlak terpuji? 8 ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, sopan santun, rendah hati, sabar, pemaaf, dan tolong menolong ya. Kalian udah siap mengerjakan soal? Waktunya 15 menit ya. Ibu bagiin dulu soalnya. Ini tugas mandiri ya. Materinya dari yang tadi Ibu bahas ya. Kalian menyimak enggak? Udah coba. Kalian kerjakan. Jangan jangan nyontek ya. Gimana? Iya. Waktunya 15 menit. Jangan saling nyontek ya.
Kalian harus jujur. Ini ya, di sini. Biarin di sini. Biarin. Di sini isinya. Iya, isinya di sini. Itu kan soalnya 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lembar jawabannya. Kalau kalian nyimak, kalian pasti tahu. Kan ku ibu udah dijelasin. Ya. Dah. Masih lama ya. Ya. Tinggal jawab iya atau tidak ya. Kalau iya, iya yang dicontreng. Kalau tidak, tidak yang dicontreng ya. Di sini. Kalau iya berarti yang dicontreng iya. Ya, kalau tidak yang dicontreng tidak ya. Ini. Kan di sini ada pilihan. 1 iya dan tidak. Berarti udah. Udah. Sekarang kumpulin ya kalau udah. Ini. Udah Rian, kumpulin ya. Udah ya, semuanya udah. Coba ibu cek ya. Ibu lihat hasil kerja kalian. Di sini kan pertanyaannya yang pertama, jelaskan pengertian akhlak terpuji menurut ajaran Islam. Sebutkan macam-macam akhlak terpuji, jujur, adil, amanah. Itu bagus ya. Sebutkan 4 contoh nilai atau akhlak terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Kalian masih semangat? Masih semangat? Kalian masih semangat sekali lagi? Semangat ya. Sambil rileks kita nonton video ya. Kalian simak, nanti dikerjakan lagi kerja kelompok ya. Kalian simak videonya ya. Perhatikan ya. Kalian simak. Kalian perhatikan. Perhatikan.
ada apa saja ya di video ini. Kalian udah menyimak video tadi? Isinya tentang apa saja? Tentang apa yang ada di video coba? Iya, yang dilakukannya apa? Terus? Yang semangat, terus? Apalagi? Jangan membuang makanan. Jangan membuang makanan ya, itu dilarang ya. Masih semangat? Sekarang kan kalian tadi udah lihat video ya. Kalian menyimak nggak? Sekarang kelompoknya udah dibagi ya. Ada 3 kelompok. Sekarang tugas kelompok. Kalian kerja sama ya? Kerja sama ya. Kerja sama. Nih, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kerja sama. Ya. Waktu 15 menit ya. Ya. Isinya di sini. Ya, kenapa? Ini berarti kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian akan mempresentasikan ya kelompok masing-masing. Enggak. Muat enggak? Udah jangan. Iya. Jangan gak muat.
nama kelompok ya. Udah semuanya? Ya udah, sekarang coba kalian harus Ibu tunjuk aja ya. Coba kelompok 3 dulu untuk mempresentasikan ke depan. Sini, di sini, Neng. Pertanyaannya apa tuh? Tuliskan hal-hal penting yang kamu lihat pada video tersebut. Anak menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Anak mau mendengarkan nasihat. Terjadi perubahan perilaku dari kurang baik menjadi lebih baik. Nomor 2. Berdasarkan video yang telah kamu tonton, tulis 2 pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu. Ya, udah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Jawaban kalian ya. Nomor 1 apa? Jangan membuang makanan, harus sopan santun, memberi salam kepada orang tua. 2. Berdasarkan video yang telah kamu tonton, tuliskan 2 pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ayo ke depan semuanya, kelompok 2. 1. Anak dan orang tua, contoh berperilaku sopan dan 1. Pesan tentang harus berbuat baik dalam kehidupan. Mengapa kita harus berperilaku sopan kepada orang tua? Apa akibat jika tidak menerapkan akhlak terpuji? Udah, bagus. Kasih tepuk tangan. Udah ya. Semua kelompok udah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kalian hebat. Masih semangat? Masih semangat? Jadi akhlak terpuji itu banyak manfaat ya. Kalian masih semangat? Coba Ibu cek. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Kalian masih fokus? Masih semangat? Apa kalian sudah tahu tentang akhlak terpuji sekarang? Ya. Apa? Ya. Ada berapa macam tadi akhlak terpuji? 1. Terus? 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jadi ada 8 macam akhlak terpuji ya. Jadi kesimpulannya akhlak terpuji itu perilaku sikap seseorang yang tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari ya. Itu akhlak terpuji. Contohnya amanah berarti dapat ya, disiplin. Ya. Jadi kesimpulannya kita harus berakhlak terpuji ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya. Coba sebutkan 1 contoh akhlak terpuji. Ya, pintar ya.
Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, mungkin pelajarannya kita tutup. Dan pelajaran untuk selanjutnya kita tentang akhlak tercela. Kalian duduk dulu. Ya udah, kalau kalian udah paham, udah mengerti, Ibu tutup pelajaran hari ini. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sebelum pulang berdoa. Sebelum pulang doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri. Doa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.